rangkaian bagian dari program politik cerdas berintegritas, terintegrasi atau terpadu tahun 2022 sudah kita ikuti sejak pagi hingga siang hari ini. Ini kita tiba di rangkaian akhir dari kegiatan kita hari ini. Sudah hadir bersama saya para narasumber yang akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama yaitu Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, kemudian ada Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, juga Irjen Kemendagri Bapak Tumpak Haposan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, dan untuk menyingkat waktu, saya kira saya akan berikan kesempatan untuk tanya jawab sebelum nanti akan disampaikan beberapa poin dari para narasumber ini. Saya buka untuk kesempatan tanya jawab untuk teman-teman yang ada di ruangan ini terlebih dahulu, sambil kita menunggu mungkin teman-teman yang mengikuti melalui akun-akun media sosial KPK untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun komentarnya terkait dengan rangkaian kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami persilakan, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Belum ada? Baik, kalau begitu sekali lagi karena memang rangkaian kegiatan ini adalah kerja sama KPK sebagai bagian dari upaya KPK atau concern KPK untuk melakukan penguatan di sektor politik, maka hari ini KPK bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan juga Kemendagri menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu, untuk kesempatan pertama, saya akan berikan kesempatan untuk Pak Hasyim Asyari dari Ketua KPU untuk bisa menyampaikan apa tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPU terkait dengan ataupun dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini dalam kapasitas KPU sebagai penyelenggara pemilu ke depan. Kami persilakan Pak. Terima kasih pimpinan KPK, Sobat Bawaslu, perwakilan dari Kemendagri, saudara sekalian para kawan-kawan jurnalis. Yang pertama bahwa kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu itu ada amanah yang disampaikan oleh Undang-Undang Pemilu bahwa pemilu ini harus diselenggarakan menggunakan azas demokratis dan berintegritas ya. Dalam rangka kemudian untuk membentuk pemerintahan, baik itu pimpinan di eksekutif maupun pimpinan di legislatif, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD, kepala daerah, yang berintegritas melalui proses pemilu yang demokratis dan berintegritas pula. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, kami berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga pilkada 2024, sebagaimana komitmen kerja KPU dengan KPK, Bawaslu, pemerintah, untuk mensukseskan program pencegahan korupsi dan KKN. Itu diantaranya yang sudah dilakukan KPU kerjasama dengan KPK untuk sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua, kami di KPU ada komitmen pimpinan KPU, para anggota KPU di pusat, provinsi, kabupaten kota, sekretariat jenderal sampai sekretaris di KPU kabupaten kota, membuat dan menyerahkan atau melaporkan LHKPN kepada KPK ya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah 100%. Mengapa ini penting dilakukan oleh KPU? Karena KPU ini adalah pemimpin kepemiluan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan komitmen kami sebagai pemimpin kepemiluan, maka yang efektif adalah kepemimpinan itu adalah dengan keteladanan. Jika KPU meminta dan kemudian mempersyaratkan bagi partai politik kepada calon untuk menyampaikan surat keterangan telah lapor LHKPN kepada KPK sebagai syarat dalam pencalonan, itu KPU sudah lebih awal mendahului memberikan contoh. Ini salah satu hal yang saya kira penting. Kemudian yang kedua, juga soal syarat calon, terutama berkaitan dengan surat keterangan LHKPN. Ini komitmen-komitmen yang disiapkan oleh KPU, dan ini bukan sesuatu yang baru, karena dalam beberapa pemilu terakhir, beberapa pilkada sudah dilakukan oleh KPU. Demikian sementara, terima kasih. Terima kasih Pak Hasyim. Karena KPU dan Bawaslu menjadi dua institusi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, tadi sudah kita dengarkan bagaimana komitmen dan upaya yang sudah dilakukan oleh KPU, mungkin kita perlu mendengar dulu dari Bawaslu. Apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk Bawaslu?
dalam hal ini. Kami persilakan Pak Rahmat Bagja. Terima kasih, moderator, Pak Ketua KPK, Pak Firly, Mas Hashim, Ketua KPU, dan juga Pak Tumpak, teman-teman pers dan jurnalis. Pada saat ini, senyampang dengan acara ini, Bawaslu sedang merevisi lagi beberapa program tentang pengawasan di masa kampanye, masa tenang, dan juga sebelum masa kampanye akan dimulai. Pertama adalah melakukan perbaikan terhadap Bawaslu, sistem pelaporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran baik administratif maupun pidana di Badan Pengawas Pemilu. Kemudian yang kedua adalah perbaikan juga, kami sedang melakukan reformasi birokrasi bertahap dan sekarang sudah hampir selesai, dan juga wilayah berintegritas WBK yang sedang kami lakukan di Bawaslu, dan juga alhamdulillah setiap tahun akan menjadi menjadi suatu evaluasi bagi kementerian atau lembaga terkait. Kemudian yang ketiga, dalam hal penyusunan LHKPN, alhamdulillah sama dengan KPU, untuk teman-teman baik Eselon 1, kemudian juga dan juga jabatan fungsional di Badan Pengawas Pemilu, alhamdulillah telah selesai dalam melakukan pelaporan LHKPN. Nah, kemudian yang keempat adalah perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran. Kami sebagai sigap lapor, jadi jika ada teman-teman yang menemukan entah itu masa kampanye atau sebelum masa kampanye, itu terjadi adanya praktik-praktik politik uang, maka Badan Pengawas Pemilu akan juga menjelaskan beberapa kasus perkaranya, dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga tidak selesai atau bagaimana. Ini menjadi komitmen kami pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kemudian kelima adalah persiapan mengenai pembenahan pencegahan di Badan Pengawas Pemilu. Jadi kami tidak bangga dengan banyaknya jumlah laporan atau jumlah kasus. Seharusnya dengan sistem pencegahan yang berlapis, laporan-laporan tersebut bisa dicegah untuk kemudian masuk ke dalam pidana. Karena pidana itu, kalau dalam karakteristik pidana, ultimum remedium seharusnya, tidak kemudian sebagai upaya pertama dalam menegakkan politik uang. Nah, dengan itu maka kami akan mencoba untuk melakukan apakah kemudian variasi sekolah kader pengawas pemilu, apakah kemudian direkrut juga teman-teman kader partai politik untuk bersama-sama mempunyai visi dan program yang sama dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, dengan pertama adalah memberikan bahaya politik uang, kemudian politisasi SARA dan lain-lain. Ini yang kami akan lakukan juga berkoordinasi dengan teman-teman KPK, karena mencegah itu akan sangat lebih baik dalam hal menurunkan terjadinya pelanggaran politik uang. Ini konsep kami bersama dengan KPK terhadap masalah politik uang yang masih saja menjadi persoalan dalam pemilu kita, baik pemilu 2019 dan pilkada kemarin di tahun 2020. Kami berharap ini bisa kita lakukan bersama, sinergi dengan KPK dan juga KPU. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Bagja. Baik, kita berharap bahwa kemudian upaya-upaya perbaikan yang sedang dan sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan sistem pengawasan, pencegahan, dan juga terkait dengan pengelolaan laporan ini akan semakin baik, sehingga kualitas demokrasi kita ke depan akan semakin baik. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya ingin mendengar dulu dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Tumpah Kaposan berkenan untuk menyampaikan bagaimana kesiapan Kemendagri terkait dengan penyelenggaraan pemilu ke depan. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang kami hormati, kami banggakan. Pertama, kami sampaikan bahwa salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan Mendagri terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah. Kita tahu bahwa dua lembaga ini awal pembentukannya itu, maksud saya siapa yang menjadi DPRD, siapa yang menjadi pemerintah daerah, itu adalah partai politik. Ada proses yang dinamakannya pilkada. Oleh karena itu, fungsi pembinaan Mendagri itu secara tidak langsung terhadap partai itu tentu diawali di pusat dengan kerjasama dengan partai-partai sendiri,
di mana salah satu bentuknya adalah penyaluran bantuan partai itu masuk di dalam anggaran Kemdagri. Yang kedua, di dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada sudah barang tentu Kemdagri bekerjasama dengan penyelenggara pemilu, KPU dan juga Bawaslu, dan juga di dalam mengawal pilkada dan pemilu tersebut, khususnya pilkada, bahwa Kemdagri juga melakukan pembinaan terhadap pejabat pembina kepegawaian di daerah bersama-sama dengan Bawaslu dan BKN. Artinya nilai-nilai politik cerdas berintegritas itu memang harus dikawal, salah satunya itu melalui fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Kemdagri. Nah, kemudian terhadap fasilitasi penyelenggaraan politik cerdas berintegritas, Kemdagri mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan juga di dalam pengolahan keuangan daerah. Salah satunya itu adalah hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu di daerah yang dialokasikan di APBD. Oleh karena itu, dua kata itu, pembinaan dan pengawasan, menjadi aspek yang juga sangat krusial di dalam mengawal apa yang sudah dideklarasikan hari ini, politik cerdas berintegritas. Jadi secara singkat itu yang bisa kami sampaikan terkait peran Kemdagri di dalam mendukung parpol untuk mewujudkan yang dinamakan dengan politik cerdas berintegritas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tumpak. Ya, kita berharap semua bahwa kesamaan tugas, concern, dan komitmen dari Kemendagri sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, juga bagaimana KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta selaras dengan tugas KPK dalam melakukan langkah-langkah pencegahan bahwa demokrasi ke depan akan lebih baik. Mengikuti rangkaian kegiatan kita hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK terkait dengan tujuan dari kegiatan politik cerdas berintegritas hari ini. Pak Firly Bahuri mungkin bisa menekankan lebih lanjut poin-poin utama dari program yang diselenggarakan oleh KPK terkait dengan PCB ini, dan bagaimana kemudian KPK akan mengkoordinasikan lembaga dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, terutama dalam peran partai politik sebagai institusi penting yang hari ini bagian dari upaya untuk kita menguatkan integritas partai politik. Kami persilakan Bapak. Rekan-rekan wartawan dan jurnalistik yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan politik cerdas dan integritas ini bukan awal dan bukan akhir hari ini. Kalau tadi kita sudah mengundang 20 partai politik hadir dan kita sepakati bagaimana kita bisa membangun politik yang cerdas dan integritas. Dua kata itu sangat penting. Kenapa ada cerdas, ada integritas? Tidak cukup hanya dengan cerdas. Orang cerdas kalau seandainya tidak punya integritas bisa saja melakukan praktek-praktek korupsi. Bahkan kecerdasannya pun digunakan untuk mengakali perencanaan, pengesahan undang-undang, termasuk juga pelaksanaannya sendiri. Itu bahaya. Karena itu KPK membangun acara politik cerdas dan integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paham bahwa fakta-faktanya sudah cukup banyak. Saya kira dengan 1.389 para pelaku korupsi yang sudah ditangkap, ditahan, diajukan pengadilan, dan diponis oleh hakim, saya kira itu sudah cukup banyak. Nah sekarang bagaimana kita untuk menghentikan supaya tidak terjadi korupsi? Kita paham juga tentang penyebab korupsi itu sangat multifaktor. Karena faktor yang menyebabkan terjadi korupsi banyak, tentulah juga solusinya harus lebih kompleks. Orang melakukan korupsi karena ada serakah, karena kesempatan, karena kekuasaan, karena ada kesempatan. Nah, kita bangun kesadaran supaya tidak ingin melakukan korupsi. Caranya bagaimana? Kita lakukan dengan pendidikan masyarakat.
sehingga orang sadar bahwa korupsi itu membahayakan. Korupsi itu akan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu akan mengurangi hak-hak rakyat, hak-hak publik. Itu kita lakukan. Ya, orang tidak ingin korupsi. Di samping itu juga korupsi juga disebabkan karena bisa saja kalau sistem gagal, sistem buruk, sistem lemah. Karena itu kita lakukan perbaikan sistem. Nah, bicara tentang sistem, tentulah kita sadar sistem politik itu sangat menentukan. Karena itu hari ini kita ajak seluruh partai politik yang akan mengisi badan legislatif. Kita undang. Kita juga hadirkan mereka, partai politik yang akan mengusung calon. Apakah itu di pilkada, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kita juga libatkan mereka. Bahkan mereka pun juga melakukan seleksi calon legislatif. Nah, proses penyelenggaraan pemilu ini kita ingin tidak ada praktek korupsi. Tidak boleh ada jual beli surat rekomendasi. Apakah rekomendasi untuk calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, tidak boleh ada. Karena kita aja supaya sadar terkait dengan politik cerdas dan berintegritas. Kita punya komitmen supaya Indonesia betul-betul bebas korupsi. Tidak cukup hanya itu, kita juga tetap melakukan penindakan. Pendek kata, saya ingin katakan dengan rekan-rekan semua bahwa upaya pendidikan itu fundamental, mendasar. Upaya pencegahan itu sangat penting supaya tidak ada celah peluang terjadi korupsi. Tapi KPK tetap berkomitmen untuk melakukan penindakan. Karena sampai hari ini belum ada kajian yang mengatakan keberhasilan pendidikan dan pencegahan akan meniadakan korupsi 100%. Sampai titik nol, tidak ada. Karena itu kita, siapapun dia yang melakukan tindak korupsi, itu harus kita lakukan penindakan tegas. Karena tujuan kita ingin bahwa demokrasi kita ke depan adalah demokrasi yang bebas dari korupsi. Demokrasi kita ke depan menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Kita ingin mengajak membangun budaya anti korupsi. Kita juga ingin yakini bahwa peradaban anti korupsi adalah peradaban yang bermartabat bagi negara dan bangsa Indonesia. Demokrasi tidak boleh korupsi, parpol politik harus bebas dari korupsi, penyelenggara pemilu, ini kawan saya sebelah kanan, Bawaslu, KPU, harus bersih dari praktik-praktik korupsi. Jadi jangan sampai ada yang terlibat. Saya kira itu tujuan kita untuk kegiatan ini. Kita rindu, kita punya Indonesia bebas dari korupsi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Firly. Baik, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan dulu untuk rekan-rekan yang hadir di ruangan ini sambil rekan-rekan jurnalis yang mengikuti melalui akun media sosial KPK untuk bisa memanfaatkan fitur yang tersedia. Silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua, di sana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Firly dan Bawaslu dan juga KPU, juga Kemendagri. Saya Ari, wartawan okezon.com, mau mempertanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kan sudah diadakan eksekutif briefing politik cerdas berintegritas oleh KPK gitu ya. Nah, ini kan untuk parpol sendiri ya, wejangan-wejangan, saran-sarannya itu, kegiatannya gitu. Nah, dari internal KPU dan Bawaslu sendiri, apakah sudah mengadakan politik cerdas berintegritas juga gitu? Karena sebelumnya kita ketahui ada salah satu kasus yang melibatkan, yang terstruktur gitu, melibatkan KPU, Bawaslu, dan juga partai politik, salah satu anggota partai politik, yaitu kasus PAW-nya Harun Masiku gitu. Nah, ini kan harus jadi pembelajaran juga ke depannya gitu, untuk pemilu 2024 gitu. Bagaimana langkah internal KPU dan Bawaslu sendiri untuk mencegah terulangnya terjadi seperti itu gitu. Nah, juga pertanyaan yang menjadi pertanyaannya juga sambung dari yang tadi, kemana Harun Masiku saat ini gitu? Apakah KPK masih belum menemukan gitu, belum ada titik terang, padahal sudah mau menjelang pemilu 2024 juga gitu. Apakah nggak takut nanti Harun Masiku ikut pemilu juga gitu? Kemudian yang kedua, terkait biaya politik yang tinggi gitu. KPK sering berulang kali
mengkaji gitu, mengadakan diskusi soal biaya politik yang tinggi menjelang pemilu gitu. Nah ini dari KPU dan Bawaslu sendiri, apakah sudah ada tindak lanjut ya soal rekomendasi-rekomendasi dari KPK sendiri gitu soal biaya politik yang tinggi gitu? Karena beberapa kali KPK menyebut bahwa biaya politik yang tinggi menjadi salah satu penyebab korupsi gitu, kepala daerah maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, PPATK sempat menemukan rekening dana kampanye yang baru aktif jelang pencoblosan. Sempat PPATK ngobrol soal itu gitu. Nah, artinya dari mana duit pakai sebelumnya itu untuk sewa ini, sewa itu, untuk seragam gitu. Apakah KPK dan Bawaslu, bahkan mungkin KPK juga sudah menindaklanjuti temuan dari PPATK tersebut gitu. Dan apakah sudah ada koordinasi juga antara KPK, Bawaslu dan KPU gitu dengan PPATK menjelang pemilu gitu? Karena banyak temuan-temuan PPATK yang menyangkut pemilu sendiri gitu. Terus yang keempat, yang terakhir, menjelang pemilu ini 2024 gitu kan, memang tujuannya menciptakan pemilu yang bersih ya gitu. Nah, gimana nih dari KPK sendiri atau dari KPU dan Bawaslu, apakah sudah berkoordinasi soal nama-nama orang-orang yang pernah tersangkut kasus korupsi atau pernah dipanggil atau tersangkut kasus korupsi lah gitu, kemudian mengikuti kembali pemilu 2024, apakah gimana penyaringannya sendiri gitu terhadap orang-orang yang pernah tersangkut kasus korupsi itu? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira karena pertanyaannya cukup banyak, kita jawab dulu pertanyaan dari penanya pertama ya, baru saya akan berikan kesempatan untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya ditujukan untuk KPU, Bawaslu, dan juga KPK, tapi untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan untuk Bawaslu untuk bisa merespon 4 pertanyaan ini, karena semuanya ditujukan untuk ketiga lembaga. Baik, Pak Rahmat Bagja, kami persilakan. Ya Mbak, yang tercatat 3. Pertama adalah masalah yang sudah dilakukan Bawaslu mungkin terkait ya, dengan PCB ini di internal, apakah sudah dilakukan untuk berangkat dari kasus atau pengalaman yang pengalaman kasus yang kemarin. Betul. Saya mau ini Bawaslu tidak terkait masalah kasus Harun Masiku. Kalau kita lihat ya, tidak ada sama sekali. Kemudian kedua, tapi tetap menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk pertama adalah menguatkan sistem pengawasan di antara para komisioner itu sendiri. Nah, kami dalam beberapa hal kemudian membuat pleno terjadwal pasti, kemudian dengan catatan-catatan apakah ada di antara kami yang didekati dan lain-lain. Tapi itu pembicaraan di antara kami masalah-masalah tersebut. Sehingga kemudian bisa dicarikan solusinya untuk juga menjaga kami agar tidak ikut dalam ataupun terjebak dalam hal-hal demikian yang kemudian menjadi persoalan dalam nanti baik sengketa pencalonan, nanti ada sengketa pencalonan, sengketa pendaftaran partai politik pertama dulu. Ini pasti ada nanti. Kemudian yang kedua adalah sengketa calon anggota legislatif baik DJT maupun DCS. Kemudian verifikasi partai politik baik administrasi maupun faktual. Nah, bagaimana Bawaslu mencegahnya? Pertama adalah bagaimana Bawaslu mengawasinya. Semua prosedur harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kami memastikan hal tersebut. Bekerja sama dengan KPU, KPU pun juga pasti akan melakukan hal tersebut. Sehingga kemudian jika ada hal-hal yang kemudian menjadi perbedaan perspektif antara kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya dulu di antara KPU maupun Bawaslu. Terlebih dahulu. Untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana pentafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut. Kemudian juga kami dalam beberapa hal ya, dalam penanganan pelanggaran itu pasti akan melaporkannya kepada publik. Namun karena kami berjenjang, itu pasti akan dilaporkan di tingkat Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Pusat. Nah, kami juga berkomitmen untuk tetap menegakkan aturan, walaupun kemudian proses-prosesnya itu harus tetap dilakukan, yaitu pemeriksaan dan lain-lain, walaupun yang terlibat siapapun juga itu. Ya. Kemudian senyambang dengan itu, misalnya kedua adalah rekomendasi biaya politik mahal dari teman-teman KPK.
Nah, bagaimana biaya politik mahal itu di mana? Bukan di penyelenggaraan pemilunya, tapi uang yang beredar pada saat kampanye dan juga pada saat nanti pemungutan suara. Biaya politik mahal itu bukan kemudian nanti dipersoalkan KPU dan Bawaslu biaya kali ini 8 bulan 70 kan ya mas hasilnya yang kemudian itu dipersoalkan. Itu kemungkinan mahalnya bukan dalam realitinya, tapi mahalnya uang beredar untuk mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap partai politik atau calon anggota tertentu. Nah, inilah untuk menyatakan tersebut, maka kerjasama kita dengan partai politik harus semakin intens. Kenapa? Karena teman-teman inilah, baik pemerintah maupun DPR dan juga partai politik yang mempunyai kewenangan langsung untuk mendidik kader-kadernya. Akan tapi kita juga, kami berkomitmen, jika ada permasalahan, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan Bawaslu, kami berkomitmen untuk segera tetap berkonsultasi dengan teman-teman partai politik. Terutama mereka berkonsultasi itu tetap terbuka, dan juga bagaimana menyaring atau menggait pilihan suara tanpa politik uang. Ada namanya pengawasan partisipatif yang tetap kami lakukan sampai saat ini, dan ini diharapkan untuk bisa meredam ataupun meredusir biaya politik yang mahal pada saat kampanye dan juga pada saat nanti pemungutan suara. Kami tetap mengadakan nanti adalah patroli politik uang. Politik uang itu bisa dicegah, bukan kemudian tidak bisa dicegah. Akan tetapi kemudian pencegahan tersebut bukan hanya dari Bawaslu, tapi juga dari partai politik maupun calon anggota legislatif. Misalnya kami ada yang ingin berniat, bahkan dalam pidana disebut poking, sudah mulai percobaan, uangnya sudah ada ini. Kalau patroli kita jalan lancar, itu niat itu tidak mungkin akan terwujud. Kalau terwujud bisa diredusir. Nah, itu yang kami lakukan pada hari masa tenang, yang akan tetap kami lakukan ke depan. 3 hari masa tenang adalah masa yang sangat krusial bagi penyebaran politik uang. Kemudian 3 adalah penyaringan atau seleksi terhadap mantan narapidana. Alhamdulillah sekarang sudah jelas, Mas. Yang jelas ada karakteristik undang-undang menyatakan bahwa 5 tahun setelah menjalani pidana baru bisa mencalonkan diri kembali. Ini dipersyaratkan dalam undang-undang, dan hal ini pula yang terkait dengan kasus-kasus terhadap mantan narapidana, baik terpidana korupsi dan kecuali sudah ada pencabutan hak politik yang bersangkutan. Nah, ini yang tidak bisa mereka kemudian mendaftarkan kembali. Nah, kita nanti coba antara KPK, Bawaslu dan juga KPU untuk mendorong teman-teman Mahkamah Agung jika ada anggota partai politik yang kemudian melakukan ini, apakah bisa sekaligus juga hak untuk mencalonkan dirinya dicabut. Baik, dan misalnya ada jeda lah, misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk apa? Untuk kemudian misalnya karena batasan 5 tahun setelah menjalani, maka 5 tambah 10 tahun 15 tahun. Ini faktor efek jerahnya juga akan lumayan efektif. Tapi tetap ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap baik KPU maupun Bawaslu sekarang sudah banyak kesamaan ya, dalam misalnya ketika pilkada kemarin sesuai dengan putusan MK, maka calon narapidana kemudian sesuai dengan itu karakteristik masa jeda untuk 5 tahunnya sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga insya Allah dalam beberapa kali ini tidak akan ada lagi perbedaan perspektif antara KPU dan Bawaslu. Semoga tidak ada. Demikian, Mas. Ada satu lagi saya kira yang terkait dengan koordinasi dengan PPATK terkait dengan peredaran uang. Mungkin kaitannya dalam fungsi pengawasan Bawaslu. Fungsi pengawasan, ya. Pada saat periode yang lalu ada memang karena kami bekerjasama dengan PPATK membuat MOU, akan tetapi permasalahannya ini, yang berhak mengetahui itu adalah yang berhak menegakkannya adalah aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, karena dianggap Bawaslu bukan aparat penegak hukum di bidang itu, kami aparat penegak hukum di bidang pemilu, maka hal tersebut kami serahkan kepada, jika ada temuan-temuan kami serahkan kepada baik kepada KPK maupun kepada kepolisian. Ataupun kita sudah, ini dananya apa, maksudnya untuk apa, nah itu pernah beberapa kali kita periksa dan kebanyakan itu dana untuk saksi, ya, untuk saksi dan juga untuk penyelenggaraan operasional yang bersangkutan. Tapi kami tidak bisa menjelaskan karena itu termasuk data yang
ada dipegang di PPATK. Ada memang beberapa dana agak melambung dan lain-lain. Tapi siapa dan bagaimananya kami sampai sekarang tidak diberitakan oleh PPATK, hanya beberapa yang kemudian masuk dalam radar PPATK dan masuk dalam laporan dan masuk dalam informasi kami, ada beberapa pada saat pemilu tahun 2011 dan itu harus diklarifikasi dan sudah diklarifikasi. Kebanyakan karena persiapan untuk saksi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja. Kami mohon kesediaan untuk Ketua KPU Pak Hasyim Asyari untuk bisa menanggapi 4 pertanyaan ini. Terima kasih. Yang pertama, di internal KPU sudah ada peraturan KPU tentang zona integritas dan juga ada yang mengatur tentang whistleblower ya. Tapi perlu kami tegaskan bahwa yang namanya hukum itu ada 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek substantif atau norma peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada aspek kelembagaan, penegak hukum. Di KPU juga sudah ada inspektorat dan anggota KPU juga ada yang menangani divisi pengawasan. Tapi yang ketiga yaitu aspek kultural perilaku. Jadi selengkap-lengkapnya aturan, sebanyak-banyaknya lembaga penegak hukum atau pengawasan atau inspektorat, lagi-lagi kembali kepada komitmen kita masing-masing. Nah, ini yang kami mencoba meminimalisir dan sebisa mungkin selain itu juga ada lembaga yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Itu instrumen-instrumen aturan, instrumen kelembagaan yang digunakan untuk mengawasi, untuk mengontrol perilaku para penyelenggara pemilu. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah masing-masing niat baik kita masing-masing sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi dalam konteks kepemiluan itu ada syarat yang berkaitan dengan LHKPN. Nah, kalau di internal KPU kan sudah dipraktekkan penyelenggara pemilu di jajaran anggota KPU pusat sampai kabupaten kota, sekretariat dari pusat sampai kabupaten kota sudah punya komitmen dan dipraktekkan melaporkan LHKPN dan 100% dalam beberapa tahun terakhir ini. Nanti bisa dicek di websitenya KPK tentang ketaatan laporan LHKPN ini. Nah, karena itu kami lakukan karena apa? Syarat untuk menjadi calon presiden, calon DPR, DPD, DPD provinsi, kabupaten kota dan juga kepala daerah itu salah satu adalah menyerahkan surat keterangan telah melaporkan LHKPN kepada KPK. Nah, ini hal yang kemudian kami jadikan pintu masuk kalau kemudian ada transparansi ya LHKPN dari masing-masing penyelenggara negara itu bisa menjadi komitmen para penyelenggara negara yang terpilih melalui pemilu. Dan juga kami menyiapkan beberapa tahun terakhir ini dan nanti akan selalu kami perbaharui berdasarkan evaluasi sistem pelaporan dana kampanye. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti berita atau membaca websitenya KPU nanti bisa dicek di sistem informasi dana kampanye SIDAKAM dan juga nanti bisa dicek di publikasi laporan LHKPN di KPK. Seringkali teman-teman pengamat, para peneliti dan teman-teman jurnalis bertanya, laporan dana kampanye tinggi tapi kok harta kekayaannya bukan hanya minus, ada yang punya utang gitu. Utangnya itu minus lah kekayaannya. Yang jadi pertanyaan, lalu pembiayaan kampanye dari mana? Gitu. Nah, ini yang saya kira komitmen KPU dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pilkada, memberikan ruang-ruang untuk akuntabilitas dan transparansi dari para peserta pemilu. Selain itu juga masih berkaitan dengan syarat calon, di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, walaupun berbeda tetapi intinya soal mantan terpidana itu. Jadi kalau di undang-undang pemilu ditentukan calon itu salah satu syaratnya ya, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Tetapi kalau di dalam undang-undang pilkada itu tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu aja, nggak ada ancamannya 5 tahun. Artinya syarat menjadi kepala daerah itu lebih berat daripada calon presiden, daripada calon anggota DPR, karena ancaman pidananya itu tidak ada kategorisasi 5 tahun atau lebih. Nah, yang penting justru ini yang seringkali soal melaporkan ini antar calon, antar pesaing gitu ya. Kira-kira pasti kita ini semua punya aib lah, pasti punya kelemahan, tapi titik lemah atau aib-aib itu digunakan pada kontestasi.
seringkali ada calon atau ada peserta pemilu yang melaporkan calon lawan begitu ke KPK, ke penegak hukum ya, supaya kemudian mendapatkan publikasi, supaya bersangkutan dikesankan, dicitrakan seolah-olah yang bersangkutan kena masalah hukum. Padahal kita ini termasuk KPU bekerja berdasarkan azas hukum ya, presumption of innocence. Jadi kalau orang belum ada putusan yang menyatakan yang bersangkutan itu bersalah karena pidana korupsi, maka kami beranggapan atau punya husnudon ya, berprasangka baik bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik saja sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya kira itu. Ada lagi, Mbak? Baik, saya kira untuk yang porsi KPU cukup ya. Atau mungkin bisa ditambahkan yang terkait dengan calon-calon yang mantan narapidana? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya begini, ada perdebatan ya, terutama puncaknya di ya 2 kali lah pada waktu syarat calon legislatif pemilu 2019 dan yang kedua pada waktu pilkada 2020. Jadi waktu itu kan ada, jadi ceritanya begini kira-kira. Pada waktu pilkada 2018 pencalonan itu dilakukan sekitar tanggal 8 sampai 10 Januari 2018. Lalu tahapan berikutnya penetapan calon. Nah, dalam proses penetapan calon kemudian ada beberapa calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum di KPK. Nah, yang menarik adalah masyarakat dan partai politik. Partai politik karena bagaimanapun salah satu pintu masuk atau mencalonkan dari partai politik menyampaikan kepada kami, bisa nggak atau boleh nggak calon yang sudah ditetapkan sebagai DCT, daftar calon tetap, lalu kena perkara hukum diganti. Kemudian masyarakat juga begitu. Kami kalau disodori calon-calon sudah jelas istilahnya kalau di KPK itu tangkap tangan ya, kalau sudah kena itu hampir dipastikan alat buktinya lengkap banget lah untuk menghindar susah. Artinya lepas dari jeratan itu susah. Masa kami disodori calon-calon yang dengan kualitas seperti ini? Maka dengan begitu kami berpikir untuk pemilu 2019 waktu itu ya, bagaimana caranya kemudian supaya untuk mencegah orang-orang yang kena perkara begini untuk nyalon atau pernah kena perkara begini nyalon. Karena memang jadi tuntutan untuk desakan masyarakat. Teman-teman sekalian, saya kira penting untuk kita baca kembali Pak Firly ya, pasal yang mengatur tentang definisi korupsi itu, salah satunya itu ada unsur yang namanya menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang itu masuk kategori khianat terhadap amanah ya. Nah, kalau ada orang sudah pernah menduduki jabatan di sebuah daerah atau sebuah dapil, lalu berdasarkan wewenangnya dia salah gunakan atau berkhianat, itu pertanyaan moralnya kan masih layak nggak dia mencalonkan diri lagi di daerah itu. Nah, KPU membuat rumusan progresif di peraturan KPU nomor 20 sehingga saya masih baca ya, tahun 2018, nanti bisa dicek lagi teman-teman, tentang pencalonan yang intinya mantan terpidana koruptor atau mantan koruptor dilarang nyalek lagi. Sebenarnya ini ada dasarnya. Kalau kita baca yang pertama ada TAP MPR nomor 1198 tentang komitmen penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bebas PKN. Dan juga kalau kita baca Undang-Undang Pemilu sendiri, syarat menjadi syarat menjadi presiden itu tidak pernah melakukan tindak pidana tindak pidana yang berat ya, di antara tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan kan relasi antara eksekutif dengan legislatif. Artinya harus setara. Kalau eksekutif calon presiden dilarang melakukan tindak pidana korupsi, mestinya ada kesetaraan untuk calon-calon legislatif. Tapi inisiasi itu yang dirumuskan dalam peraturan KPU, kemudian belakangan peraturan KPU itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Itu artinya ke depan kami juga tidak bisa lagi merumuskan peraturan KPU tentang pencalonan yang urusannya itu melarang orang yang mantan terpidana koruptor untuk nyalek lagi. Nah, yang kedua, pada pilkada 2020 kemarin ada orang pernah kena pidana. Nah, ini rumusannya juga berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada itu kan rumusannya tidak pernah kena pidana, tidak pernah dijatuhi, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Nah,
rumusan tersebut ini kan kemudian pernah digugat di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadi orang yang pernah kena pidana itu tetap boleh nyalon dengan beberapa syarat. Yang pertama, menyatakan dirinya bahwa dirinya pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidananya. Kemudian kedua, menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada KPU. Kemudian yang ketiga, mempublikasikan statementnya bahwa dia pernah dipidana itu ke media massa. Itu syarat yang kemudian orang pernah kena pidana boleh nyalon, ya. Tapi perkembangan berikutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pilkada ada putusan baru, tidak cukup hanya orang ini pernah kena pidana lalu membuat surat pernyataan dan publikasi bahwa dirinya pernah kena pidana, tapi ada masa jedanya. Masa jedanya yaitu terhitung sejak kapan selesainya dia menjalani pidana, 5 tahun ke depan baru bisa nyalon. Jadi misalkan begini, selesai menjalani pidana itu Januari 2016 misalkan. Kemudian pencalonan pilkada kemarin dilakukan pada bulan tanggal 4 sampai 6 September 2020. Pertanyaannya, 5 tahun ke depan terhitung sejak Januari 2016 itu kapan jatuhnya? Januari 2021. Artinya baru bisa nyalon ya setelah itu. Kalau belum itu belum bisa nyalon. Ini saya kira komitmen Mahkamah Konstitusi juga supaya apa? Kalau kita baca putusan MK itu pertimbangannya untuk menyediakan atau tersedianya calon-calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasyim Asyari. Baik Pak Firly, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan 4 pertanyaan tadi Pak. Baik, terima kasih. Saya, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Negeri punya komitmen untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Tidak boleh ada lagi penyelenggara negara, peserta pemilu, peserta pemilu yang terlibat tindak pidana korupsi. Itu komitmen. Nah, tinggal tergantung sekarang bagaimana rekan-rekan peserta pemilu itu sendiri. Karena itu, kita hari ini kita mulai dengan kegiatan politik cerdas dan berintegritas. Dan kegiatan bukan hanya selesai hari ini. Kita masih ada kegiatan setidaknya 20 kali lagi kegiatan. Setiap partai politik harus mengikuti pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Jadwalnya sudah ada. Di samping itu nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan para pejabat, ulangi, bukan pejabat, penjabat kepala daerah yang kurang lebih jumlahnya 272 kepala daerah. Di tahun 2022 ini 101, tahun berikutnya 171, tahun 2023. Itu kita akan lakukan. Di samping itu KPK, Bawaslu, dan KPU juga akan melaksanakan kegiatan yang sama sampai dengan, kalau seandainya KPU itu sampai dengan PPK, tingkat kecamatan, sampai dengan PPS, kita laksanakan itu. Ini komitmen kita. Karena kalau tidak ada upaya, sudah berupaya serius saja, masih ada terjadi. Apalagi kalau tidak upaya serius. Bawaslu juga demikian, kita lakukan itu. Itu komitmen pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan hasil upaya dengan PPATK, saya ingin katakan dengan kawan-kawan, PPATK itu berupa laporan hasil analisis transaksi keuangan. Itu adalah informasi intelijen. Dan itu tidak bisa secara otomatis langsung dijadikan pidana. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan, seketika kita menemukan informasi tentang transaksi keuangan, kita bisa melakukan penyelidikan kalau kita ketahui predikat crime, perkara utamanya apa, perkara pokoknya apa. Oh, ini ada nggak korupsinya? Oh, ini apakah ini terkait dengan narkotika? Apakah ini terkait dengan narkotika? Apa terkait dengan terorisme? Itu diancam
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Bisa saja informasi banyak masuk, tetapi kita harus buktikan apakah transaksi ini merupakan hasil daripada kejahatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Karena itu KPK melakukan, sekarang ada unit di KPK ini. Ada yang disebut unit analisis, ya, khususnya deteksi dan analisis tindak pidana korupsi. Itu di Kedeputian Informasi dan Data. Kita juga membentuk sekarang unit accounting forensik, ingin membuktikan apakah iya transaksi ini ada dugaan tindak pidana. Kalau ya tindak pidana apa? Itu harus kerja. Jadi tidak ada LHA PPATK itu yang kita diamkan. Bahkan KPK sumber laporan hasil analisis keuangan dari PPATK itu ada 2 sumber. Satu yang kita minta untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, yang kita sebut dengan permintaan secara proaktif. Ada juga disebut dengan reguler. Memang hasil temuan analisis PPATK itu dikirimkan, baik itu kepada KPK, ada juga yang kejaksaan, ada yang kepada kepolisian. Tapi itu masih bersifat rahasia dan itu bersifat informasi intelijen. Belum tentu ada peristiwa pidananya. Oke, itu yang PPATK. Yang kedua, tadi terkait dengan, saya tidak ingin mengulangi ini, tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya, Hasyim Asyari, terkait dengan syarat orang mencalonkan diri. Begitu banyak orang lapor tentang perbuatan seseorang yang diduga tindak pidana korupsi. Boleh dikatakan tiap hari ada unjuk rasa di KPK ini. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, KPK bekerja bukan dengan opini, bukan karena halusinasi. Ya, tolong ini, karena pemberantasan korupsi itu bukan misteri. Harus ada fakta, ada kenyataan, ada kebenaran. Dan hasil kerja KPK diuji oleh peradilan. Saya ingin katakan, kami tidak akan pernah ingin mengulangi hal-hal yang terjadi masa lalu. Misalnya, ada tersangka, tetapkan sebagai tersangka, lama gitu, baru diajukan ke pengadilan. Begitu diadilin, bebas. Dan itu ada, kita tidak bisa hinduri. Minimal setahu saya ada 3, ya, tersangka yang bebas di peradilan. Ya, saya tidak sebut, kawan-kawan pasti tahu itu, siapa saja 3 orang bebas itu. Nah, KPK tidak boleh bekerja seperti itu. KPK bekerja berdasarkan kecukupan bukti. Coba ingat nih, apa yang disebut tersangka? Kapan seseorang bisa jadi tersangka? Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ya kalau nggak ada bukti nggak bisa, Mas. Kita nggak boleh berangan-angan. Ada laporan tetapkan tersangka, ada laporan jadikan tersangka. Nggak boleh menyandra asasi orang itu. Karena KPK bekerja sebagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pokok KPK. Apa itu? 1, harus menjamin kepastian hukum. 2, harus ada menemukan keadilan. 3, proporsionalitas. 4, transparansi atau keterbukaan. 5, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6, demi kepentingan umum. Itu harus dipenuhi semua. Dan setiap orang dijadikan tersangka bukan karena KPK menjadikan dia tersangka. Dia tersangka karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup. Jadi nggak boleh kita, karena saya nggak suka dengan Mas ini dari media apa, saya jadikan tersangka. Atau kalau saya nggak suka dengan dia, cari kesalahannya, jadikan tersangka. Bukan begitu penegakan hukum. Karena dalam rumusan hukum acara pidana disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur berdasarkan undang-undang dan hukum acara, dan merangka mencari, mengumpulkan keterangan saksi, dan menemukan alat bukti, dan dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu perkara pidana, barulah menemukan tersangkanya. Ini nggak boleh kita balik tersangka dulu, baru cari bukti, nggak boleh. KPK tidak akan mengulangi hal-hal yang seperti itu. Ya, KPK bekerja secara profesional.
Dan ingat, kita tidak akan pernah melepaskan seseorang kalau ada bukti. Itu prinsip. Karenanya saya ingin katakan, ada beberapa orang yang lalu sudah enak nyenyak tidur di rumah, kita jadikan kemarin, kita tahan, kita tangkap, setidaknya ada 3 yang sudah nyenyak tidur tuh, ya. Saya tidak mau sebutkan, nanti biar cari sendiri. Karena setiap tersangka yang kita umumkan pasti ada orangnya. Kita nggak mau ngomong, kami sudah menetapkan tersangka, orangnya mana? Lama gitu. Nah, itu merupakan hukuman sosial. Ya, justru itu tidak menegak hormati hak asasi manusia. Kalau memang tersangka, tangkap, tahan, adili. Karena prinsipnya adalah the sunrise and the sunset principle, itu kita tegakkan. Seketika matahari terbit, pasti ada matahari terbenam. Seketika kita menetapkan seorang tersangka, maka dia punya hak untuk segera diadili. Nggak boleh diabaikan, dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, hak politik itu semua warga negara memiliki, ya Mas ya? Cuma ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tadi disampaikan oleh Ketua KPU, sampai hari ini syaratnya adalah tidak pernah dipidana. Ya, toh? Orang nggak pernah dipidana. Berdasarkan apa? Berdasarkan putusan hukum tetap. Bukan karena laporan terus nggak boleh nyalon lagi dia. Yang bisa dikatakan orang bersalah setelah ada putusan hukum. Dan hakim tidak boleh memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Itulah modal kerja KPK. Nggak boleh dia misteri, nggak boleh dia berhayal, nggak boleh karena imajinasi, nggak boleh juga karena halusinasi. Semua harus dibuktikan. Ya gitu ya. Terakhir, KPK masih mencatat ada beberapa orang yang masih dicari oleh KPK. Saya tidak menyebutkan satu-satu. Tapi bukan hanya 1 orang. Saya hitung nih, 1, 2, 3. Setidaknya masih ada 6 orang. Ya. Setidaknya masih ada 6 orang yang kita cari. Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sampai kapanpun tetap dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Firly. Tadi saya ada 1 penanya lagi. Saya berikan kesempatan terakhir 1 penanya. Silahkan. Oh, tidak ada. Oke. Ya, baik. Saya kira sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Bapak-bapak narasumber saya hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis yang sudah mengikuti kegiatan sejak pagi hingga siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk para narasumber saya, Pak Rahmat Bagja, Pak Hasyim Asyari, Pak Tumpah Kaposan, dan Pak Firly Bahuri. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.